Sudah Ibu Ella, tolong catat kalian ingat gitu, nanti sampai di rumah kalian ingat, usahakan dicatat. Ada lagi yang baru datang? Atau sudah kecatat semua namanya? Ibu coba absen ya, sampai nunggu bulan ya. Marga Mulia, ada Citra, Selvi, Feby, Badru, Dini, Dita, Kaila. Udah benar? Ya. Oke. Kemudian Jatisari, ada Imas, Dinti, Astriani, Vina, Nur Aisyah, Novi, Siska, Kika, Raffi, Sahrul, Ujang, dan Fahri. Ya, Bu. Oke. Kita tunggu Budian ya. Ya, Bu. Suaranya masuk, Budian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah masuk, Budian. Kenapa ya kemarin padahal nggak pakai ini bisa? Ini bagus sekali. Iya, alhamdulillah. Silakan, Budian. Ya, terima kasih Bu Novita. Baik anak-anakku, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik. Baik, soleh dan solehah, sehat-sehat semua, gembira selalu, optimis, semangat belajarnya, ya dimudahkan semua urusannya, disampaikan pada cita-cita yang diharapkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya anak-anakku, waktu minggu lalu kita sudah sempat membahas tentang emosi ya. Iya. Ternyata harus dari sebelah kanan. Nah ini, apakah semua sudah mengisi emosi positif dan emosi negatifnya? Sudah semua? Kemarin siapa aja yang sudah?
Aku belum masuk ke usul berapa? Tapi bisa bentar dulu. Coba kita. Ada kamu masuk ke Kemarin yang sudah Manarul, Adli, ya. Selpi, dan Pebi ya. Iya. Mm-mm. Aku dulu ya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang kaitannya emosi dan Dengar dengar. Iya, iya kami lah. itu suaranya siapa ya? Kita akan membahas kaitan antara emosi dan masalah atau gangguan kejiwaan. Ya, kenapa demikian anak-anakku? Karena seringkali ketika kita sedang merasakan suatu emosi tertentu, entah karena kita sakit hati, awalnya mungkin sakit hati ya, misalnya karena dimusuhin teman, atau karena patah hati, atau karena pingin sesuatu gak dikasih, gak punya uang, pingin beli, pingin ganti HP baru tapi gak ada uang misalnya ya, pingin jalan-jalan ke Bandung tapi gak dibolehin. Nah, apa namanya? Terus kitanya jadi kesel, atau jadi sedih, atau jadi ngambek, gitu ya. Nah, emosi-emosi itu sebetulnya wajar, nak. Ya, jadi kalau kamu patah hati terus sedih, itu wajar. Atau ada teman yang apa namanya berbuat yang tidak kita sukai terus kita marah, itu juga wajar. Kalau ada teman udah jahilin kita terus kitanya malah santai-santai gitu ya, itu mungkin apa namanya atau malah gembira, itu mungkin agak aneh gitu ya. Atau kita patah hati terus kita malah ketawa-ketawa ngakak, itu malah aneh gitu kan. Jadi pasti dalam kehidupan kita tuh ada yang namanya kesedihan, yang namanya kekecewaan, kemarahan, kesal gitu ya, cemburu. Itu wajar, itu adalah emosi-emosi yang wajar, itu tandanya kita manusia normal ya. Karena perasaan-perasaan itu atau emosi itu penting bagi kita untuk membuat kita jadi berpikir tentang apa ya sebenarnya yang baik gitu kan. Apa yang baik, apa yang buruk. Misalnya gini nih anak-anakku ya. Ada yang punya pacar nih, misalnya Pebi punya pacar gitu kan. Tapi selama dia pacaran itu kok kayaknya hatinya gelisah, terus banyak sakit hati, cemburu gitu. Terus yang dulunya dia itu nilainya 10, sekarang jadi sering merah. Yang dulunya dia itu produktif ya, misalnya ngerjain PR selalu tepat waktu, bisa main dengan teman-teman, bisa bantu ibu. Sekarang kok jadi nggak gitu lagi gitu, jadi nggak punya teman. Terus kemudian di rumah kerjaannya rebahan, mikirin dia. Terus terus kalau habis ketemuan kok kayak rasanya gelisah, nggak enak, berantem terus, kepikiran gitu ya. Tadi berantem, sakit hati, atau kok dia akrab dengan cewek lain juga gitu ya. Terus jadi cemburuan gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya pertanda. Itu emosi yang kita rasakan adalah pertanda bahwa oh berarti itu cowoknya nggak benar, bukan orang benar. Yang salah bukan saya, it's not my fault, it's his problem. Kenapa? Harusnya kalau kita itu punya pacar atau punya teman dekat, itu indikatornya harus dua. Satu, membuat kita bahagia. Jadi kita harus ukur nih, banyakkan kita cemburunya, sedihnya, banyakkan emosi negatifnya atau emosi positifnya. Itu yang harus kita lihat. Yang kedua, kita harus bertambah baik. Yang dulunya nggak bisa bergaul jadi bisa bergaul, yang dulunya nggak bisa ngobrol dengan ibu jadi bisa ngobrol dengan ibu, yang dulu apa namanya susah ngatur waktu sekarang jadi nggak bisa ngatur waktu, yang dulunya bangun sholat subuh selalu telat sekarang bisa bisa on time misalnya ya, yang dulunya jarang mandi sekarang jadi mandi, yang dulunya apa namanya nggak mau pakai jilbab sekarang pakai jilbab misalnya.
Jadi harus bertambah ke arah yang lebih baik ya. Indikatornya dua. Kita harus bahagia, harus lebih banyak emosi positifnya. Ya kadang-kadang kita mungkin kesel, mungkin marah, tapi itu harus nggak dominan ya. Hanya 30% mungkin ya, wajar. Tapi harus banyakkan bahagianya. Yang kedua, kita harus jadi lebih baik. Nah, jadi kan emosi itu menjadi indikator, menjadi tanda buat kita. Apakah si orang ini tepat nggak buat kita? Tuh ya, kalau yang pacaran, termasuk teman dekat juga begitu. Kita berteman, tapi kok dia banyakan julidnya. Terus kalau jalan tuh selalu aku yang berkorban, aku yang ngikutin maunya dia terus, aku yang bayarin dia terus gitu ya. Aku harus dukung dia terus, tapi dia nggak pernah dukung aku, misalnya ya. Aku yang bayarin terus, dia nggak pernah mau bayarin aku, misalnya gitu ya. Atau kita jadi nggak boleh temenan sama yang lain, bolehnya sama dia aja. Kalau kita ngobrol sama yang lain, dia langsung cemberut gitu ya. Atau kita dijauhin, dimusuhin gitu. Nah, itu juga berarti tandanya bukan teman yang baik. Ya, itu teman yang toksik namanya ya. Nah, jadi emosi itu membantu kita untuk mengenali apa yang baik dan tidak baik. Begitu ya. Dan termasuk juga untuk menyalurkan perasaan-perasaan kita. Ya, jadi kita kadang nangis gitu ya, karena memang harus disalurkan perasaannya gitu ya, wajar kok gitu ya manusia itu nangis. Manusia nangis itu agar lebih lega perasaannya, lebih lapang. Kalau kita nggak pernah nangis, nggak pernah ngerasain emosi, terus tiba-tiba apa meledak ngamuk gitu kan ya, langsung melakukan hal-hal yang berbahaya, itu justru tidak sehat gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana membedakan antara emosi yang sehat dan yang tidak sehat. Tadi kan kata Ibu, emosi itu normal ya, wajar setiap orang punya emosi. Tapi ada juga emosi yang berpotensi menjadi masalah kejiwaan. Jadi kita akan belajar bagaimana emosi yang normal, bagaimana yang tidak. Lalu, jadi kita punya indikatornya ya. Terus yang kedua, bagaimana kita mengendalikan emosi kita supaya tidak berlanjut, tidak berlarut-larut ke masalah kejiwaan. Ya, karena kalau sudah kena ke mental kita, ya itu akan mempengaruhi produktivitas kita. Kan kita nggak mau ya jadi orang yang tidak bahagia hidupnya, itu nggak boleh sama sekali ya. Nauzubillah min dzalik. Karena kalau kata apa di hadis itu ada nih anak-anakku. Jadi ciri-ciri penghuni surga itu adalah orang yang wajahnya berseri-seri atau orang yang produktif, yang dia itu bermanfaat buat lingkungannya. Minimal kita tidak mengganggu orang lain aja ya, itu udah bagus gitu. Ya, syukur-syukur bisa memberikan manfaat gitu. Nanti semakin kita dewasa, semakin banyak punya kemampuan, ini kita sedang belajar nih, menambah pengetahuan kita, melatih kemampuan-kemampuan kita supaya apa? Supaya nanti kita bisa memberikan pada orang lain, bisa menjadi manfaat buat orang lain ya. Kalau kita jadi orang yang sehat secara emosional, orang-orang sekitar kita juga akan merasakan gitu, merasakan manfaatnya berteman dengan kita atau yang nanti jadi ibu, anak-anaknya akan senang gitu punya ibu yang emosinya baik, terjaga dengan baik, mereka bisa tumbuh optimal, bisa tumbuh lebih baik gitu ya. Yang bapak-bapaknya juga ya bisa menjadi bapak yang baik, suami yang baik juga, jadi paham gitu ya bagaimana cara mengendalikan emosi supaya tidak membuat konflik dengan pasangannya atau dengan anak-anaknya atau dengan lingkungan yang lebih luas. Atau kalau bekerja juga bagaimana caranya supaya kita bisa mengatur emosi kita agar semua orang bisa bekerja sama dengan baik. Agar semua orang mau memberikan hasil yang terbaik ya dan memberikan manfaat satu sama lain. Nah, sekarang kita lihat dulu nih ya, Ibu mau share screen dulu. Sebentar. Ini oh belum di-download ya. Oh ini.
Belum keluar ya? Coba. Kok nggak keluar? Coba saya bantu share, Bu Dian. Linknya ada Ya, di mana? bentar ya. Ini masih aku coba dulu. Oke. Ini nggak tahu nih laptop nih kadang kemarin oke-oke aja, sekarang tiba-tiba tadi nggak kedengeran suara. Sekarang, ya nggak keluar. Coba aku share ya. Nah itu Bu Novita sudah aku share Bu Dian share ke WAG atau kemana? ke WA. WA. WA, sebentar. Oh ini udah bisa kok. Bisa? Bismillah. Ah, Alhamdulillah. Ya, Terlihat anak-anakku? Ya terlihat ya. Oke. Emosi dan gangguan psikis. Coba tebak ekspresi apakah ini? Emosi apa? Takut. Cemas. Takut, cemas, betul sekali. Apalagi Khawatir. khawatir. Masya Allah, anak-anakku. Ya. Nah, kalau orang pernah lihat nggak orang seperti ini? Pernah. Pernah. Atau pernah nggak merasakan begini? Pernah. Pernah juga. Nah, orang yang cemas atau khawatir itu artinya takut yang tidak sesuai dengan realita. Jadi kalau misalnya nih anak-anak malam-malam, ya malam-malam jalanan gelap nih, jalan di Marga Mulia nih, gelap, gak ada lampu, sepi banget kan ya. Terus apa namanya, banyak jurang gitu di situ. Terus kalian kira-kira takut nggak lewat situ, lewat jalan itu? Takut. Takut. Wajar nggak takut seperti itu? Tidak wajar. Wajar dong, wajar. Ya kan, orang tempatnya gelap gitu kan. Kalau ada ular gimana? Atau orang jahat gimana? Ya, atau misalnya kita mau jalan ke satu tempat, kita tahu di situ banyak preman-premannya, terus kita tetap nekat. Nah, nggak boleh nekat ya. Jadi rasa takut itu wajar sebagai alarm buat kita untuk menghindar. Ya, misalnya udah tahu jalannya gelap atau udah tahu di daerah situ banyak ular berbahaya, ya jangan sembarangan gitu. Atau udah tahu itu ada sarang lebah, malah kita mainin sarang lebahnya gitu. Nah, itu takut yang wajar. Nah, kalau cemas atau khawatir itu takutnya tidak sesuai dengan realita. Misalnya ya, ibu minta siapa yang mau apa membacakan tugasnya gitu kan.
Terus diem semua ya, pada cemas atau khawatir. Itu kan sebetulnya tidak sesuai dengan realita karena apa yang kalian cemaskan? Karena ibu tidak akan marahin kalian, kalian tidak akan dihukum, gitu ya. Kalian juga tidak akan dapat nilai jelek, gitu. Jadi apa yang ditakutkan, gitu. Jadi itu yang tidak sesuai dengan realitanya. Kalian terlalu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran buruk, ya. Jadi jelas ya, kalau takut itu objeknya jelas. Misalnya udah tahu jalanan gelap gitu ya, ya pasti kita takut. Atau misalnya ada preman di situ, atau tempat banyak ular di situ, ya kita harus menghindar. Itu takutnya sesuai realita. Tapi kalau yang takutnya tidak sesuai realita, itu tadi cemas atau khawatir. Ya, salah satu contohnya itu siapa mau maju duluan pada semua diem gitu ya. Cemas, khawatir kalau disuruh maju atau disuruh ngomong, disuruh ke depan juga, ah di dia wae Bu, duduk aja gitu ya, nggak usah berdiri gitu. Apa sebetulnya dicemaskan? Ya, kan tidak akan dimarahi, tidak akan dihukum gitu. Malahan kita sedang belajar. Kalau belajar wajar dong ada apa kesalahan dan kita mau diperbaiki. Jadi prinsip belajar itu adalah diperbaiki untuk menjadi lebih baik ya. Nah, kalau orang yang sering cemas atau khawatirnya berlebihan, dia bisa kena gangguan kecemasan, fobia, ya, fobia ya, tahu kan? Takutan itu juga misalnya takutnya takut yang tadi ya, tidak sesuai realita. Kalau takut sama ular itu masih wajar. Tapi kalau takutnya sama karet gelang, takut sama karet gelang, ya kan? Ada juga yang takut sama apa namanya? Nasi. Ada teman ibu tuh dulu takut sama nasi. Jadi dia nggak pernah makan nasi seumur-umur gitu ya. Ya makannya roti, ubi, singkong gitu. Jadi kalau ngeliat nasi, ih geli katanya gitu. Terus dia tutup ini kayak mau muntah gitu kan, ditutup ininya mulutnya gitu udah. Wah, wah, kok bisa ya orang fobia nasi, apa karet gelang. Jadi itu yang aneh-aneh gitu ya, yang tidak apa namanya tidak jelas apa yang menjadi ketakutan dia gitu kan. Atau balon ya. Kalau tadi takut yang sesuai realita itu wajar ya. Jadi takut takut binatang buas, takut ular, takut apa namanya jalan gelap gitu kan ya. Apalagi kalau daerah yang kita tidak tahu gitu. Ibu misalnya ke Margamulia baru sekali, terus malam-malam jalan di situ sendirian ya itu namanya nekat gitu ya, bonek banget gitu ya. Nah, jadi kalau cemas atau khawatir itu atau fobia, salah satunya adalah fobia. Itu adalah cemas atau khawatir yang tidak sesuai realita. Terus gangguan panik ya, gangguan obsesif kompulsif itu OCD. Tahu OCD kan? Yang bolak-balik cuci tangan terus gitu kan. Terus kalau kamar mandi lama banget gitu. Terus kalau keluar dari kamar mandi bukannya seger malah keringetan. Jadi antara air dan keringat itu bersatu menjadi satu. Itu kasihan tuh orang OCD itu. Karena saking cemasnya ya gitu sampai kalau kita mandi pasti jadi seger ya. Kalau dia mandi capek. Mandi itu bikin dia capek. Jadi keluar dari kamar mandi itu keringat dan apa namanya? Dan air itu menjadi satu gitu. Bahkan ada yang sampai nangis juga karena dia sulit sekali menghentikan dari apa air itu gitu ya kalau nggak digedor-gedor atau apa gitu. Sulit. Terus kemudian PTSD. Nah, ini biasanya post traumatic stress disorder ini terkait dengan kejadian-kejadian yang membuat trauma seperti misalnya bencana alam gitu ya. Misalnya kena tsunami atau gempa yang parah gitu atau berbagai peristiwa-peristiwa lainnya. Ini ekspresi apa? Bingung. 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 Terus apa lagi? Kosong. Takut. Kecewa. Takut, kecewa. Mau pipis. Banyak pikiran, Bu. Banyak pikiran. Yang benar ngomongnya. Bingung. Bingung. Pikiran, Bu.
Kok ini nggak muncul? Sebentar. Tadi apa? Bingung, kecewa, sedih ya. Terus apa lagi? Sedih, putus asa, kecewa ya. Nah, kalau orang yang emosinya didominasi oleh perasaan ini, sedih, putus asa, kecewa, merasa terpuruk, merasa paling malang sedunia, merasa paling gak ada gunanya sedunia gitu ya. Kan biasanya mereka lebay tuh, merasa paling gak beruntung, merasa paling gak berguna, merasa paling gak apa, padahal dia tuh masih secara fisik masih lengkap ya, punya mata, punya tangan gitu ya, masih banyak sekali hal yang bisa bisa dia lakukan. Lain hal kalau misalnya kita cacat atau apa nauzubillah gitu kan ya. Nah, itu baru mungkin agak terbatas, bukannya nggak bisa beri manfaat tapi terbatas. Ya kalau masih sehat dan muda seperti kalian ya, usia muda itu surga dunia anak-anakku. Apapun bisa kalian lakukan ya. Maksudnya untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik itu sangat bisa, peluang terbuka lebar. Yang membatasi kalian itu adalah pikiran-pikiran yang tidak benar, adalah pikiran-pikiran negatif. Batasnya hanya di situ. Ya, selebihnya masa depan adalah milik kalian. Ya, ingat-ingat kata ibu ya, fisik yang sehat dan usia muda itu adalah surga dunia. Surga dunia. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena kalau kalian sudah sakit nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi atau kalian sudah tua gitu ya, jalan sedikit capek, mau mikir lama, ngantuk, susah gitu ya. Kalau masih muda tuh apapun bisa. Kita belajar dengan baik, selama kita belajar dengan baik. Ya, orang yang emosinya didominasi oleh perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa nggak berguna, merasa paling malang sedunia gitu ya, merasa paling nggak beruntung sedunia, merasa nggak berguna sedunia itu, mereka mudah sekali untuk menjadi depresi atau distimia. Distimia itu depresi tapi yang sifatnya lebih rendah ya. Kalau depresi kan langsung kelihatan menarik diri, misalnya ya, tidak produktif gitu. Kalau distimia itu dia masih sehari-hari masih beraktivitas, tapi bedanya adalah dia tidak punya perasaan bahagia. Jadi dikasih apapun dia rasanya ya B aja sih, biasa aja sih, seneng nggak? Ya ya gitu deh gitu ya, kok nggak bisa bahagia. Jadi harus kita cari tahu nih apa yang bikin bahagia. Apakah bikin makan bakso bikin aku bahagia, apakah nonton bioskop bikin aku bahagia, apakah jalan-jalan ke Bandung bikin aku bahagia, apakah bertemu si aku bikin aku bahagia. Harus cari, jangan sampai kita kena distimia. Ke sekolah sih, makan sih, main sih sama temen, tapi kok kayaknya B aja sih semua gitu ya. Nggak ada yang bikin aku happy. Kalau ditanya kapan kamu happy-nya, apa saat kamu ulang tahun dirayakan, apa itu harus dicari tahu ya anak-anakku ya. Apa yang bikin kamu bahagia? Makanya kemarin ibu tanya kan emosi positifnya apa? Pada saat kapan? Pada saat kapan kalian harus merasa bahagia? Itu harus terus dipupuk tuh rasa bahagia. Itu aku selalu bahagia kalau ngobrol ibu ya, misalnya kalau ngobrol di kafe sama temen ibu gitu ya. Nah itu harus kalau ibu lagi ngerasa aduh pengen menarik diri gitu, lagi males lagi apa, ya udah tinggal telepon temen aja, kita itu yuk nongkrong yuk misalnya ya, kalau ibu kan di Jakarta kan, di Tangsel lah, langsung gitu kan. Yang lain juga anak-anak bisa begitu ya, kita olahraga yuk misalnya, atau kita jalan yuk, atau kita kemana gitu ya. Jadi jangan dibiarkan perasaan yang ngerasa B aja terus tiap hari ditanyain B aja gitu ya. Gak ada bahagianya. Kita harus hati-hati ya anakku ya. Karena nanti dari distimia bisa ke depresi. Terus gangguan berkabung. Nah ini sama juga. Gangguan berkabung itu bukan hanya semata-mata misalnya ada orang kita cintai wafat ya. Misal orang tua atau saudara atau siapa. Tapi juga termasuk patah hati. Itu yang tadi ibu bilang ya, masih muda gitu ya, wajar lah kalau misalnya nggak cocok gitu ya, atau misalnya eh, harus berpisah gitu kan, entah karena berpisahnya karena nggak cocok atau berpisahnya karena harus
pindah rumah, pindah sekolah. Ibu misalnya ya dari kecil itu selalu pindah-pindah karena ngikutin orang tua dinas kan. Orang tua ibu kan bapak di pengadilan, ibu di kejaksaan tuh. Jadi suka pindah-pindah tuh gitu. Baru deket sama si A di surat-suratan dulu ya gitu atau SMP. Pindah lagi. Baru punya gebetan gitu. Pindah lagi gitu ya. Nah itu nggak boleh tuh perasaan patah hatinya dipelihara. Terus aku akan setia, aku akan menanti, aku akan apa, nggak mau lagi kita bergaul sama yang lain. Cukup dia satu-satunya gitu ya. Ya, ya jangan gitu ya. Kita selama masih belum janur kuning belum melengkung, ya kita eksplorasi dengan banyak pertemanan dan pergaulan. Biar kita lihat mana yang baik, mana yang enggak harus dilakukan itu ya. Jadi jangan yang itu apa gangguan berkabung itu terus aja ngerasa patah hati aja terus jadi apa-apa tuh nggak ada bahagia. Dikasih bakso B aja, di diajak jalan-jalan B aja. Eh, Belajar B aja gitu ya. Harus hati-hati ya anak-anakku ya. Kalau kalau misalnya perasaan itu munculnya pada saat tertentu saja, misalnya menjelang mens nih kok jadi sensi ya, jadi inget si dia gitu misalnya. Itu masih nggak apa-apa, masih wajar ya. Eh, karena saat-saat kita sedang sensitif. Lain hal kalau itu tadi ya terus menerus gitu ya kita ini kita rawat emosi yang negatifnya. Kalau ini pasti gampang ya. Udah tahu semua ya. Marah, kesal. Nah, orang yang mudah marah, mudah tersinggung atau gampang kesel, pika sebelan apa-apa tuh sebel, apa-apa ih dia mah gitu gitu ya. Pokoknya sebel aja, sebel sama si A, sebel sama si B, sebel sama kejadian C, sebel sama bapak, sebel sama ibu, sebel sama adik gitu ya. Atau tersinggung gitu ya, apa-apa tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, temennya bercandain apa tersinggung. Nah, itu dia berpotensi untuk mengalami gangguan kepribadian antisosial, kemudian gangguan kepribadian borderline, atau biasa kalau anak-anak kenal bipolar ya. Bipolar. Anak-anak pernah lihat nggak orang borderline atau orang bipolar tuh kalau udah marah? Itu ngeri loh. Ibu dulu punya klien-klien kayak gitu. Mereka lagi baik, baik, baik banget, baik banget gitu ya. Kayak yang apa? Soft spoken gitu ya. Terus sangat bisa memuji gitu ya. Iya, Ibu Dino pinter banget ya ampun kok bisa sih Bu apa sepinter itu gitu. Gimana caranya supaya saya juga pinter kayak Bu Dino misalnya ya. Ngomongnya tuh sampai menyentuh hati terus kayak orang yang siap membantu. Tapi sekali aja kita berbeda pendapat dengan dia gitu ya. Misal dia punya pendapat tentang presiden itu harusnya Jokowi misalnya. Terus kata Ibu ya harusnya Anies lah misalnya gitu ya. Waduh itu bisa ledakannya udah kayak apa mengerikan lah gitu ya, mengerikan. Terus dia tuh dipengaruhi oleh halusinasinya. Jadi yang dia omongin itu udah sana sini udah dengan penuh apa namanya ya, penuh rekayasa pikiran-pikiran dia sendiri. Udah nggak murni gitu ya. Jadi antara halu dengan kemarahannya itu bercampur menjadi satu. Serem anak-anak benar serem kalau. Dan itu apa namanya dia masih ini ya sehari-hari itu masih berinteraksi seperti biasa gitu ya mungkin kerja di kantor gitu atau misalnya apalah gitu ya masih punya aktivitas masih terlihat lah manfaatnya tapi akan kelihatan kalau dia sedang kumat istilahnya kalau kata ibu itu kumat ya lagi kumat itu baru serem sama kayak orang-orang yang anak-anak lihat di jalanan telanjang-telanjang misalnya gitu ya. Itu dia ada fase tidak kumatnya kadang jadi kayak orang normal gitu ya. Nah, nanti begitu dia kumat begitu lagi apa ya nggak sadar lah kondisi nggak sadar. Tuh ya itu juga disebut sebagai gangguan psikotik atau skizofrenia. Nah, ini yang terakhir nih, mood yang tidak stabil. Anak-anak pernah nggak mengalami mood yang tidak stabil?
Kemarin kayaknya happy, sekarang enggak gitu ya. Kemarin kayaknya bersemangat, kok sekarang udah males. Pernah ya? Tiap Ya, hari, tiap Bu. hari. Tiap hari. Ah, tiap hari. Untungnya ada Bad mood ya kadang-kadang ya. Ya. Tapi yang penting sih, tapi sekali lagi itu wajar jika tidak ekstrim gitu ya. Misalnya kalau lagi sedih, sedih banget sampai nangis berjam-jam, keluar air mata terus lagi gitu ya, berjam-jam keluar air mata gitu kan ya. Atau kalau lagi ketawa tuh, misalnya lagi happy, semua hal diketawain, makan kacang aja bisa dia bikin ketawa, terbahak-bahak gitu ya. Ibu dulu karena pernah di apa praktek di rumah sakit jiwa itu melihat ya, melihat. Jadi ada orang yang happy-nya kayak nggak wajar gitu ya. Apa aja tuh bisa bikin dia ketawa gitu ya. Ibu nggak sengaja misalnya ada nyamuk lewat terus ibu tepis kayak gini gitu ya. Dia bisa ketawa yang ngakaknya sampai itu kan biasa aja gitu ya. Kok bagi dia tuh lucu gitu ya. Sampai ketawanya tuh nggak wajar gitu. Atau sedihnya nggak wajar. Nah, sekarang kita mau belajar membedakan mana yang emosi yang normal, mana yang enggak, mana mood yang normal, mana yang enggak ya. Dilihatnya dari apa? Nah, ini ya. Apa yang membedakan antara emosi yang sehat dan yang tidak? Aspeknya, jadi ada 5 aspek anak-anakku untuk melihat apakah emosi kalian itu sehat atau sudah masuk ke masalah gangguan psikis. Pertama dari durasi atau dari lamanya. Tadi yang Ibu bilang ya, kalau kalian patah hati terus selama sebulan nangis gitu ya, sedih, itu masih wajar gitu ya, atau ditinggalkan oleh orang yang dicintai gitu. Ya ada masa-masa berkabung itu wajar gitu ya. Atau kita disakiti seseorang terus kita marah, digosipin atau difitnah, kita marah, itu masih wajar. Kalau kita difitnah, kita ketawa-ketawa gitu, malah seneng ya itu aneh gitu ya. Apa kita lagi butuh validasi gitu ya. Yang penting ada yang perhatiin walaupun buruk. Nah itu kan jadi masalah. Jadi dari durasinya. Kalau yang masih sehat dia hanya sementara. Sakit hati, oke, 1 minggu aja ya. Setelah itu enggak lagi. Nah, kalau dia sudah sakit hatinya berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau tahunan terus-terusan gitu ya. Setiap kali ingat itu kesel, setiap ingat itu nangis gitu kan ya. Ya kalau misalnya nangisnya hanya sebulan sekali itu wajar. Atau pas ketemu orangnya aja kita kesel ya wajar. Selama nggak ketemu orangnya nggak kepicu nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini orangnya aja nggak ada gitu ya. Kita tetap aja gitu kan ya. Jadi apa udah halusinasi gitu. Kesel sama orang itu gitu. Kalau pas ketemu sama orangnya terus ih sebel banget ya sama orang itu. Kalau bisa aku menghindar gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu. Selama kalau nggak ketemu orangnya kita nggak kesel. Tapi kalau orangnya nggak ada, orang nggak tahu di mana, kita aja tetap aja di dalam hati dendam, sakit hati. Nah itu berbahaya ya anak-anakku ya. Jadi dari durasinya atau dari lamanya waktu ya. Durasi itu artinya waktunya atau lamanya. Yang kedua intensitas. Intensitas itu artinya seberapa seberapa sering atau seberapa kuat perasaan itu. Masih bisa kita kendalikan nggak? Orang misalnya wajar marah, misalnya disakitin, tapi marahnya apakah sampai misalnya dimutilasi gitu ya? Nauzubillah. Kan ada yang kayak gitu ya. Apa pacarnya minta putus, terus dia nggak mau, akhirnya dimutilasi gitu. Atau misalnya sampai di apa gitu ya, sampai ke fisik atau ke dukun. Nauzubillah min zalik ya. Jadi tidak terkendali kalau sudah masuk gangguan itu jadi tidak terkendali, ekstrim atau membahayakan diri dan lingkungannya gitu ya. Akhirnya dia nyilet-nyilet karena kesel, oh aku ngomong orang yang nggak patut dicintai, aku kan jelek orangnya gitu ya, aku nggak pantas gitu ya. Terus kita nyilet-nyilet badan kita sendiri gitu, oh, kesel, kesel apa gitu ya. Nah itu artinya sudah masuk gangguan psikis ya, karena membahayakan dirinya atau membahayakan lingkungan dengan merencanakan hal-hal yang buruk gitu ya. Misalnya kita tahu nih orang itu akan lewat, dia selalu naik motor, nah motornya kita kempesin atau apa gitu ya, itu berarti sudah
terganggu psikisnya. Ya, ini pun gangguan psikisnya ada yang tahapnya ringan, ada yang sedang, ada yang udah berat. Kalau udah berat tuh biasanya sudah orang lain pun sudah apa namanya sudah nggak mampu mengendalikan dia. Kan kadang-kadang gini ya, kita misal kesel pingin ngamuk, tapi kalau ada misalnya ada anak kita gitu, ibu ya misalnya ada anak gitu, ya ibu agak nahan diri lah gitu. Tapi kalau yang ini sudah misalnya didatengin tetangga, Pak RT, Bu RW, di depan orang dia tetap wah ngamuk-ngamuk apa segala macam. Nah, itu yang bermasalah ya. Ya daripada kita mengumbar-ngumbar aib di hadapan orang lain, mendingan kita ya udah aja gitu. Kalau udah ya udah nggak usah dibiarkan berlarut-larut ya. Karena yang terdampak itu diri kita gitu. Kita mempermalukan diri kita sendiri. Kita merusak badan kita dengan emosi-emosi yang tidak sehat. Karena pasti emosi yang waktu minggu lalu itu disampaikan juga oleh Pak Syanmil, emosi itu adalah reaksi fisiologis. Jadi reaksi fisik. Jadi kalau kita tiba-tiba kaget, jantung berdebar-debar, keluar keringat dingin gitu ya. Kalau kita marah, mata melotot, nafas jadi terengah-engah gitu, itu pasti reaksi fisik. Pasti akan ke fisik. Jadi pengaruhnya juga pasti akan ke fisik kita, anak-anakku. Udahlah kena mentalnya, fisiknya juga aut-autan, nauzubillah min zalik ya. Padahal tadi kan Ibu bilang surga dunia itu adalah badan sehat dan usia produktif ya, atau usia muda atau usia produktif. Itu surga dunia. Itu kata gurunya Ibu seperti itu. Kemudian yang ketiga fungsi atau produktivitas ya. Jadi walaupun kita lagi patah hati nih misalnya siapa nih lagi patah hati Citra lagi patah hati misalnya atau Amira lagi patah hati tapi dia tetap ke sekolah walaupun mukanya sembab gitu ya. Nahan tangis dan air mata gitu. Tapi dia tetap sekolah, tetap ngerjain PR, tetap beresin kasur, tetap mandi misalnya ya. Walaupun lagi putus pacar, ya nggak mandi, sempat sih nggak mandi 2 hari, tapi setelah itu pas lagi libur aja gitu, pas weekend, Sabtu Minggu. Tapi begitu mau sekolah dia mandi lagi gitu ya. Jadi fungsi atau produktivitasnya tidak terganggu, itu emosi sehat. Nah, kalau yang sudah terganggu itu jadi mempengaruhi nih aktivitas atau kerjanya. Jadi nggak mau sekolah, nggak mau makan, terus udah gitu apa namanya, jadi musuhan sama orang, jadi menarik diri misalnya ya, jadi nggak mau gitu. Atau sebaliknya marah-marah gitu ya ke teman-temannya gitu, semua dapat pelampiasan emosinya dia gitu ya, gebrak meja lah, tendang kursi lah, apa gitu ya, bentak-bentak temennya gitu atau bentak-bentak adiknya, jadi mempengaruhi relasi atau hubungan ya. Tapi sekali lagi ya anak-anak ya, walaupun kita marah, kesel dan sebagainya, apakah itu sementara atau terus-terusan terus masih terkendali atau tidak, itu kata kuncinya ya. Kemudian reaksi terhadap stresnya sesuai konteks atau reaksi tidak proporsional. Nah, ini yang tadi sama ya. Jadi kalau apa namanya, kita kesal sama orang nih ya, kita tahu nih orangnya toksik. Pas begitu ketemu sama orangnya, terus kita jadi mood kita tuh langsung terganggu gitu ya, langsung kayak nggak nyaman aja gitu ya, pingin ngomel nggak bisa gitu, pingin menghindar, pingin apa, gelisah. Itu sesuai konteksnya gitu karena memang orangnya kan toksik ya gitu. Jadi kita juga ngerasa nggak nyaman, mood kita terganggu, emosi kita juga. Nah, reaksi tidak proporsional itu adalah orang yang nggak ada, nggak tahu di mana gitu ya. Terus kita tuh tetap aja ngejelek-jelekin, tetap aja emosi, marah-marah gitu ya. Padahal orangnya nggak ada di situ kan bingung yang lain jadinya kan. Orang apa teman-temannya atau lingkungannya heran gitu nih orang kenapa gitu ya, keselnya sama si A, tapi kita dapat pelototannya, dapat getahnya gitu ya. Nah, terus apakah itu bisa pulih sendiri atau butuh bantuan profesional? Artinya pulih sendiri itu tadi ya balik lagi, patah hati nangis-nangis sebentar, tapi besoknya udah sekolah lagi, sudah apa namanya ngobrol lagi sama temen gitu ya, tetap
eh, tetap makan, tetap aktivitas sehari-hari tidak terganggu, itu artinya kita bisa pulih dengan sendirinya ya, kita menyelesaikan dengan diri sendiri. Tapi kalau butuh bantuan profesional itu artinya kalau kita sudah tidak bisa mengendalikan sampai misalnya nyilet-nyilet badan gitu ya, atau kita ngebully teman gitu ya, orang yang kita cemburuin misalnya nih, rebutan pacar misalnya ya, rebutan pacar, terus kita si misalnya siapa nih? Misalnya Amira sama Astri gitu ya, rebutan Manarul gitu kan. Terus taunya Manarulnya milih siapa? Milih siapa nih namanya? Milih Ai atau milih Siska misalnya ya. Terus nih cemburu nih dua orang yang tadi itu gitu kan. Wah, dibully, diteror terus gitu kan. Gak ditemenin. Terus apa namanya? Ya macam-macam lah ya gitu. Yang sudah mengganggu lingkungan itu artinya atau itu tadi ya sampai kalian nyelet-nyelet badan, kalian sampai melakukan tindakan yang berbahaya, misalnya kita kunci di kamar mandi, kita apa namanya, kita kroyok misalnya. Nah, itu kan sudah mengganggu ya, mengganggu lingkungan. Artinya itu kalian butuh bantuan proporsional, profesional. Nah, terus gimana dong cara kita untuk mengendalikan emosi-emosi tersebut? Ya. Caranya adalah dengan memberi pesan positif kepada otak. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu dianggap otak sebagai sebuah perintah atau instruksi yang harus dilaksanakan. Jadi nih ya, anak-anak kalau lihat nih, ini kepala ya, kepala manusia. Coba pegang kepalanya, pegang semua kepalanya ya, kepala. Ya, di tangan kita ini ya, di depan sini ada namanya frontal lobe di depan sini nih. Ini ukurannya sama nih kayak genggaman tangan kita di sini. Nah, di sini ada otak-otak emosi nih bagian belakang sini. Termasuk yang sekitar telinga nih. Telinga kita kan di sini nih, telinga nih yang bagian dekat hitam ini. Jadi telinga kita itu paling dekat dengan otak anak-anakku. Makanya kenapa dia dia tuh tanpa filter ya, dia langsung apa yang didengar dari telinga itulah yang menjadi instruksi. Dan mereka menunggu nih dari telinga. Telinga menunggu dari mana? Dari mulut. Nih. Jadi apa yang keluar dari mulut kita loh ya, didengar oleh telinga itu langsung jadi instruksi. Ayo kita lakukan, ayo kita laksanakan, ayo kita kerjakan. Ntar Ibu foto dulu ya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Ya, udah. Tidak ya, kita lanjut ya. Ya. Dodi, kenapa Dodi? Dodi mau nanya. Oke. Nah, ini jadi jelas ya bahwa telinga kita itu ada dalam paling paling dekat dengan otak. Karena otak itu menunggu instruksinya dari apa yang dia dengar di telinga. Telinga dapetnya dari mana? Dari mulut. Gimana kalau dari yang lain, misal dari omongan orang tua, omongan teman, dari drakor, dari apa, itu juga pengaruh anakku. Cuman pengaruhnya tidak sebesar yang didengar dari lisannya sendiri. Kalau dari orang lain, pengaruh omongan dari orang lain, dari ibu, dari tetangga, dari siapapun itu mungkin hanya sekitar 30% pengaruhnya ya. Tapi kalau kita ulang-ulang di lisan kita nih, misal kita dengar siapa namanya, Amira kamu anak baik, Desuryani kamu anak yang rajin, Nur Asia kamu salehah, Nopi kamu selalu semangat, Astri
punya masa depan yang cerah, misalnya Ai anak yang santun gitu ya, Siska murah senyum dan sebagainya. Terus kita ulang nih, ih kata Ibu Dian, aku tuh anak yang santun, yang soleha, aku tuh anak yang cantik, aku tuh anak yang manfaat dan sebagainya gitu ya. Dilisankan, didengar oleh telinga, itulah yang akan mempengaruhi ya, yang akan mempengaruhi perubahan perilaku kita. Nah, gitu ya. Jadi anak-anak ya, salah satu cara untuk mengendalikan emosi kita adalah dengan memberi pesan positif kepada otak, ya. Karena otak kita ini yang akan merubah sistem di tubuh kita agar sesuai dengan apa yang dia dengar dari mulut kita sendiri. Nah, kita kemarin udah belajar ya. Jadi kalimat-kalimat seperti apa yang harus kita eh, gunakan dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, supaya si otak ini bisa mendapatkan pesan-pesan yang berguna untuk dia wujudkan atau dia konkretkan. Jadi otak ini kayak tentara nih. Otak ini kayak tentara yang dia tuh siap, ya, tinggal tunggu perintah, tinggal tunggu komando. Komandonya dari mana? Dari mulut. Saya anak yang berguna. Saya anak yang rajin. Saya pasti bisa lebih baik. Saya pasti sukses. Saya pasti berhasil. Saya akan membuat masa depan menjadi lebih baik. Saya akan menjadi kebanggaan keluarga. Saya menjadi anak yang diandalkan. Saya murid yang berani. Saya rajin belajar. Saya akan memperbaiki diri. Saya selalu semangat. Ya, itu afirmasi. Kalau apresiasi, apresiasi itu kita kan kita kadang apresiasi digunakan untuk orang lain ya. Misalnya kamu rajin sekali, kamu dermawan, kamu murah hati, kamu senyumnya manis sekali misalnya ya. Tapi ke diri kita juga harus begitu anak-anakku. Ya, bukan cuman fisik. Jadi jangan kita tuh melihatnya, duh ya ampun ini udah muka udah bunder, bulat gitu kan ya, jerawat apa gitu. Nah, itu sebelum kita mengapresiasi orang lain, kita harus belajar mengapresiasi diri kita sendiri. Jadi harus kita apresiasi, alhamdulillah mataku sehat, tidak pakai kacamata. Alhamdulillah gigiku semua apa namanya tidak ada yang bolong, misalnya bisa mengunyah dengan baik. Alhamdulillah tanganku bisa menulis dengan baik. Alhamdulillah aku bisa membaca. Itu harus diapresiasi. Jadi dari afirmasi kemudian apresiasi ya. Jadi nggak boleh misalnya ya saya mah orangnya kayak gini lah apa namanya nggak secantik Pebi misalnya nggak secantik Citra gitu kan ya. Ya aku mah orangnya marah nggak selembut Imas misalnya ya. Dan aku mah orangnya begini dan aku orangnya begitu nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus belajar mengapresiasi diri kita sendiri. Mengapresiasi. Si apa namanya Imas mungkin tulisannya bagus, tapi kalau saya bisa membaca dengan baik, misalnya, atau saya punya suara yang membuat orang jadi tertarik untuk ngobrol dengan saya. Saya punya apa artikulasi yang jelas. Jadi gini ya anak-anak ya, contoh nih ya, contoh ibu nih. Ibu waktu SMP kan pindah ke daerah nih ke Sumatera Selatan. Ya, dulu waktu SD tidak ada SD kan di Jakarta, tidak ada seorang pun teman ibu yang pernah mengolok-olok atau membuli ibu tentang suara ibu. Mereka bahkan eh, apa namanya mengapresiasi ya guru-guru misalnya suara ibu bagus untuk baca puisi. Jadi ibu dulu sering tuh baca puisi atau apa di hadapan seluruh teman-teman sekolahan gitu ya. Sering diminta guru dan semua orang mengakui ya. Tapi begitu pindah ke daerah nih di Sumatera Selatan, begitu ibu bicara itu selalu diolok-olok kayak dibilang apa ya pakai bahasa daerah lah gitu. Intinya tuh kayak sok kelembutan, sok halus, sok apa gitu ya, sok dibagus-bagusin suaranya. Padahal ibu nggak pernah bagus-bagusin, emang suaranya bagus gitu ya. Tapi ini dibully kan. Jadi setiap kali ibu ngomong tuh apa gitu ya, pada sinis gitu mereka. Sampai akhirnya ibu tuh ya, ini cerita kisah nyata tentang apresiasi. Jadi ibu tuh sampai
nyesel punya suara begini. Kenapa sih suara aku kayak gini? Aku pengen suaranya tuh yang kayak orang Sumatera gitu, loh, yang tegas, yang apa gitu, bukan yang kayak gini gitu ya, dikata-katain sama teman-temanku gitu ya. Sampai sempat sedih dan berusaha merubah. Jadi sampai ya anak-anakku ya, ibu dulu tuh kalau nyanyi waktu SMP tuh, SD gitu ya, itu suaranya bagus loh. Terus setelah itu suaranya jadi nggak bagus lagi. Karena ibu tuh selalu menyesali, kenapa sih suara aku kayak gini sih, sebel banget apa gitu. Jadi suara ibu tuh kalau nggak sebagus dulu lah intinya begitu. Tidak sebagus dulu. Begitu sekian tahun kemudian, sekian belas tahun mungkin ya, baru ibu menyadari, oh apa namanya ya, potensi suara ibu seperti ini tuh bagus banget ya, bagus buat ngajar. Ibu kalau konseling psikologi gitu ya, bisa buat sugesti. Ibu kalau ngasih apa namanya ya, misalnya kayak ceramah gitu ya tentang parenting, itu ibu-ibu di kampung pun bisa nangis semua mendengarkan suara ibu gitu ya. Suara ibu tuh powerful gitu, enak didengar, lembut, tapi juga powerful gitu ya, berisi dan sebagainya. Itu baru sekian belas tahun gitu. Yang dulu tuh ibu ini banget apa mencaci suara ibu sendiri gitu. Ya itu contoh ya anak-anakku ya. Jadi kalau kalian sekarang ada yang merasa dibully karena sesuatu, entah karena jalannya lah gitu. Siapa tahu nanti kamu akan jadi Pragawati. Kalau sekarang mungkin dikata-katain apa ya jalannya kayak gitu banget. Siapa tahu nanti jadi Pragawati. Atau misalnya suaranya apa gitu. Siapa tahu nanti jadi kayak ibu misalnya gitu ya. Kalau ibu kan dulu dibully seperti itu ya waktu di Sumatera gitu. Jadi jangan sampai orang lain itu mempengaruhi tentang citra diri kita. Misalnya kita dikatain apa terus kita jadi kebawa perasaan. Iya, aku mau orangnya kayak gitu ya, apa segala macam. Aku mau males ya, aku emang buruk ya. Jangan sampai ya. Jadi kita harus tetap mencari kebaikan dari diri kita sendiri dan kita puji, kita apresiasi, kita syukuri. Apresiasi ya. Kemudian juga meminimalisir penggunaan kata jangan, tidak, atau enggak. Misalnya, kamu nggak boleh sombong, tapi diganti kata-katanya. Ya. Nah, ini lanjut jadi mengganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, nanti kita akan belajar nih gimana caranya. Terus tidak gibah dan tidak bercanda yang negatif. Jadi anak-anakku ya, anak-anakku dengar coba yang di Jatisari. Yang di depan itu siapa yang ngobrol? Yang di depan? Yang depan siapa itu awatnya? Jatisari. Pina. Iya, Pina nggak boleh. Pina dengar dulu, nanti ibu tanya. Ya anak-anakku ya, otak kita itu dia bersifat netral. Artinya apa? Dia tidak tahu apakah yang kita ucapkan itu untuk diri kita atau untuk orang lain. Contoh ya, kita bercanda, saya mah ibu nih, teman-teman ibu nih. Ya maklumlah kita kan udah usia uzur misalnya ya, sebentar-bentar sakit, sebentar-bentar apa skincare kita mah minyak tawon, minyak ini, minyak itu. Itu kan bercanda ya maksudnya ya. Tapi itu otak kita tuh menganggap itu adalah instruksi gitu ya, bahwa kita tuh adalah orang yang tubuhnya sudah uzur gitu ya, sakit-sakitan, penyakitan, tua, nggak berguna gitu ya. Walaupun kita maksudnya bercanda gitu, misalnya "Ya udahlah yang muda-muda aja kita mah yang tua-tua mah nonton aja." Itu kita nggak boleh ya, seperti itu gitu. Karena otak kita menganggap bahwa apa yang kita ucapkan, walaupun itu bercanda, itu dianggap sebagai sesuatu yang instruksi. Sekali lagi ya, otak tidak tahu kita bercanda atau tidak, tapi apa yang dia dengar, yang diucapkan oleh lisan kita itulah yang langsung dia laksanakan samina wa ta'na. Apa yang dia dengar itu yang akan dia kerjakan. Termasuk gibah. Misalnya nih, Vina lagi gibahin Nur Aisyah, gitu ya. Lagi gibahin siapa gitu. Otak itu nggak tahu bahwa yang diomongin Vina itu yang jelek-jelek itu misalnya si Nur mah orangnya gitu ya, dia mah orangnya tuh suka caper misalnya. Orangnya tuh pick me girl banget misalnya gitu ya. Atau apa gitu. Otak nggak tahu bahwa yang kita omongin itu tentang Nur Aisyah. Yang dia dengar itu adalah kata-kata apa namanya? Adjektifnya, kata-kata sifat yang kita sebutkan. Misalnya pemarah, pendendam. Misalnya kita omongin dia mah pick me banget. Nanti kita yang akan seperti itu. Gitu ya.
Karena otak kita itu mendengar yang keluar dari lisan kita adalah yang seperti itu gitu. Dia nggak mau tahu bahwa yang kita ucapkan itu adalah buat orang lain. Kalau kita marah-marah orang lain, kamu mah dasar pemalas, kamu mah borok kokok apa segala macam gitu ya. Itu eh, yang otak yang otak tahu adalah itu perintah untuk dirinya sendiri, bukan untuk si Nur Asia, bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa gitu ya. Jadi hati-hati ya. Sekali lagi, apakah setiap kita ngomong langsung terjadi? Belum tentu. Karena itu tadi terkait durasinya. Apakah lama, sering, atau semakin kita emosional gitu ya, semakin kuat intensitasnya, semakin kita menggebu-gebu nih, gibahnya. Berarti semakin kuat pesan-pesan itu yang diterima oleh otak untuk segera dilaksanakan atau diwujudkan. Ya, semakin sering diucapkan, semakin kuat terwujud. Nah, sekarang kita akan latihan ya anak-anakku ya. Ini ada kalimat-kalimat negatif, ya pernyataan-pernyataan negatif ya dari emosi negatif. Misalnya, saya orang nggak berguna. Nah, kita eh, apa namanya? Kita akan ganti ya ke kalimat positif. Silakan kalian perhatikan. Ibu akan panggil namanya untuk untuk mengganti ke kalimat yang positif. Ya, ingat ya kalimat positif itu tidak tidak atau kita meminimalisir penggunaan kata tidak, jangan, dan enggak tadi ya. Terus harus ada apresiasinya dan afirmasi. Jadi pernyataannya harus berupa afirmasi. Oke, ntar Ibu absen. Ibu panggil sesuai absen ya. Oke. Tuh siapa yang bilang goblok tadi? Coba Ujang Manarul. Ya, Bu, ya. Ya, ganti. Saya kalimat negatifnya, lintasan pikirannya saya orang yang nggak berguna. Ganti jadi kalimat positifnya apa? Yang berguna. Hmm? Saya orang yang berguna. Saya orang yang berguna. Lebih spesifik lagi coba. Saya harus bisa menjadi orang yang berguna untuk masa depan bangsa Indonesia merdeka. Untuk Jokowi. Iya, Manarul itu tadi kalimat positifnya tinggal dihilangkan enggaknya atau bisa juga begini. Saya sedang belajar untuk memperbaiki diri dan menemukan potensi-potensi yang saya miliki gitu ya. Gitu ya. Coba Manarul ulang lagi tadi apa yang Ibu bilang? Saya
ingin belajar menjadi orang yang berguna. Itu Bu, saya akan berusaha untuk berguna. Saya akan berusaha menemukan potensi terbaik saya agar dapat berguna. Saya Saya belajar menemukan potensi saya agar bisa berguna. bisa berguna. Ya, ya. Atau misalnya tidak apa-apa, sekarang saya masih belajar untuk menemukan yang terbaik buat diri saya. Oke, udah bagus ya, Manarul ya. Intinya sih, ya, intinya itu adalah Manarul sudah paham maksudnya, cuman tinggal mengolah kalimat-kalimatnya menjadi lebih baik ya. Nah, ini ada kaitannya nih dengan tadi apa namanya yang Ibu Ella tadi sampaikan ya gitu. Dia apa namanya melalui literasi, dengan literasi kita jadi bisa berkata-kata dengan lebih baik lagi. Ini sudah habis waktunya ya, Ibu Novita? Kita sampai 9.30, Bu Dian. Oh, 9.30. Ya. Belum, anak-anakku ini udah pada udah. Nah, iman menolak ya, Bu. Gimana? Coba sekarang Badru. Tola Al Badru ya nama panjangnya, bukan? Apa Bu? Badru yang kedua. Kalimat negatif saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalimat positifnya apa? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalimat Saya bisa saya bisa melakukan semoga saya bisa saya bisa melakukan banyak hal. Baru saya bisa melakukan banyak saya bisa melakukan apa Bu? hal. Wah. Abdi tiasa nanaonan gitu. Itu kalimat negatif ya. Kalau positifnya apa? Melakukan banyak hal. Saya bisa melakukan banyak hal. Ya. Oke, itu udah boleh ya. Yang penting kalian sudah paham bagaimana bentuk kalimat negatif dan positif. Atau bisa juga begini. eh, Selama nafas masih di kandung badan, saya akan terus berjuang untuk bisa melakukan yang terbaik. Ya, Koreksi jalan. oke, sip. Selanjutnya, ntar Ibu lihat absen. Ya, iya. Teh. Jatisari lagi, Jatisari. Fahri. Fahri nomor 3. Saya bodoh banget ya. Ganti jadi kalimat positif. Nggak boleh itu ada dalam pikirannya kamu, Fahri ya. Itu harus dihempas ya. Kalau terlintas, aduh aing mah bedul pisan gitu ya. Itu harus dibuang ke tempat sampah ya. Diganti dengan kalimat positif. Iya, aing mah kedul teuing gitu ya. Nggak boleh ya. Apa kalimat positifnya, Fahri? Belajar agar lebih pintar. Belajar akan lebih pintar ya. Oke, atau bisa juga saya sekarang banyak melakukan kesalahan, tapi saya yakin saya bisa belajar dari kesalahan saya. Atau tidak ada, atau
Saya yakin semua orang itu punya kepandaiannya masing-masing, ya. Mungkin ada yang pandai ngutak-ngatik mobil, gitu, mesin mobil misalnya, atau ada yang pandai berkebun, ada yang pandai bicara, ada yang pandai berteman, ada yang pandai toleransi, gitu ya. Karena itu hal-hal yang kita sekarang anggap kayaknya biasa aja. Nanti begitu di dunia yang lebih luas itu dibutuhkan anak-anakku gitu ya. Misalnya kita jadi humas atau kita jadi diplomat, itu kan butuh keterampilan untuk bisa masuk dalam satu situasi ya, untuk bisa diterima, untuk untuk ramah ya, untuk pandai bicara, misalnya untuk pandai bergaul gitu. Kalau kita jadi orang yang di mana-mana tuh banyak yang suka, nah itu cocok. Atau sebaliknya anakku ya, misalnya ngerasa kok aku gak ada yang nemenin ya, kok aku kayaknya lebih sering sendiri ya di rumah. Nah, bisa jadi kamu nanti akan jadi penulis misalnya gitu ya. Karena kalau penulis itu pasti orang yang bekerja sendirian. Nih ibu nih penulis ya. Nih pengalaman dari ibu gitu. Seorang penulis itu akan lebih banyak sendirian karena dia banyak membaca buku di rumah. Itu satu yang ya kan lebih banyak di rumah karena baca buku. Terus yang kedua ngetik, ya kan nulis gitu. Ya itu kegiatan-kegiatan dilakukan di rumah gitu. Nggak orang lihatnya mungkin mbak-mbak di rumah ibu juga ngelihatnya ibu di kamar terus ya, di rumah terus, jarang keluar gitu kan ya. Ya karena di kerjaannya tidak terlihat. Jadi apa yang kita anggap sekarang sebagai suatu kebodohan gitu bisa jadi itu nanti berguna ya. Jadi itu diganti ya yang saya bodoh banget. Jadi saya yakin misalnya saya pasti punya kemampuan yang harus terus diasah. Atau mungkin sekarang saya melakukan kesalahan, tapi dari situ saya bisa belajar memperbaiki diri. Saya belum paham hari ini, tapi besok saya akan menjadi lebih paham. Gitu ya. Oke, Fahri ya. Semangat ya, Fahri. Atau bisa juga saya mungkin belum tahu semuanya, tapi saya terus belajar dan berkembang setiap hari. Oke, sekarang lanjut yang nomor 4. Kaila. Kaila mana? Ini Bu. Iya, oke, Kaila. Kaila kayak jarang masuk deh, Kaila. Ada Bu. Ada Bu. Hadir ya? Ada ya? Coba yang nomor 4. Saya gagal terus. Saya tinggal terus. Mm-mm. Ganti jadi kalimat positif. Saya selalu salah sendiri. Ya, bisa juga tapi Ini sebetulnya mirip-mirip ya ininya. Esensinya mirip-mirip. Jadi tinggal kita ubah dengan kalimat masing-masing ya. Saya. Saya belajar dari kesalahan dari coba lagi. Saya belajar dari kesalahan. Saya belajar dari kesalahan ya. Oke, atau eh, hidup saya masih akan terus berlanjut. Ini belum akhir, belum belum merupakan akhir dari cerita saya. Saya akan terus bertumbuh, gitu ya, dan menjadi lebih baik. Perjalanan hidup saya belum selesai, ya. Atau setiap kegagalan pasti akan mengajari saya sesuatu. Saya jadi nggak lupa lagi, gitu ya. apa ini bosan sekali hidup. Oke, lanjut. Sekarang Jatisari lagi.
Tadi sudah Manarul, sekarang Imas. Imas, ya. Yang nomor 5, hidup saya sial terus. Ganti jadi kalimat positif. Saya akan berdoa terus agar hidup saya terus terang. Ya, betul. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Imas. Ya, itu afirmasi ya dari Imas ya. Saya akan berdoa terus agar hidup saya menjadi berkah. Ya. Atau banyak hal yang belum berjalan sesuai harapan saya, tapi saya tidak akan menyerah. Atau saya akan terus semangat. Ya. Atau selama masih ada Tuhan, saya tidak akan, saya pantang menyerah. Selama ada Tuhan di sisi saya pantang menyerah. Ya, begitu ya Imas ya. Keren ya Imas. Sekarang lanjut. Pebi, coba Pebi. Ya, Bu. Pebi nomor 6. Saya jelek tuh. Pebi suka ngerasa gitu nggak? Ngerasa, Bu. Ayo, sekarang harus diubah ya. Nggak boleh ada kata-kata seperti itu lagi. Ya, kalau berkaca, aduh Masya Allah, kulit saya kulit saya bersih, masih lembut gitu ya, nggak ada kerut-kerutnya gitu kan, masih apa namanya, masih segar gitu. Ya, bayangkan kalau usia udah 50-an. Tapi 50-an juga tetap masih bisa produktif, masih bisa cantik gitu ya. Itu harus harus terus kita kita apa namanya? Kita afirmasi ke dalam diri kita. Oke. Saya Hmm. Nah, ini berarti Pebi mengalami ini ya, Pebi ya. Ibu pasti yang ngasih ke Pebi ya. Pebi, nge-freeze ya? Oh, enggak. Oke. Ini Marga Mulia sering nge-freeze dan terlempar. Saya unik dan tinggal Allah. Ah, saya unik dan itu udah bagus ya. Yang saya jelek diganti jadi saya unik. Atau bisa juga saya unik dan keunikan saya adalah bagian dari pemberian Tuhan. Ya, kita kan nggak bisa milih kita mau hidungnya semancung siapa, kulitnya seputih siapa. Tuh kan terlempar kan, betul nggak? Marga Mulia. Marga Mulia terlempar ya, Bu Novita. Ya, oh ada lagi nih. Tadi udah ya, Pebi ya, udah bagus ya nak ya. Saya unik misalnya. Dan keunikan saya itu adalah pemberian atau berkah dari Allah Ta'ala. Atau saya akan belajar mencintai diri saya karena saya yakin itu adalah yang terbaik. Ya, penampilan saya akan ditentukan oleh nilai atau value diri saya. Ya, banyak orang-orang yang eh, mungkin kalau sekarang kan standar kecantikan itu adalah yang kulitnya putih, hidungnya mancing kayak artis Korea lah, ya, kayak Jennie, Jennie BTS. Nah, kita atau kita mungkin nggak seperti Jennie ya, nggak seperti versi Jennie. Tapi yang membedakan itu sebetulnya bukan fisiknya anak-anak, tapi value atau nilai kita.
Orang mau cantik kayak gimana pun kalau diajak ngomong nggak nyambung gitu ya, atau dia nggak Anjay. bisa melakukan manfaat, Ya. Halo. nggak punya manfaat gitu ya, nggak bisa membawa kebaikan, ya itu mah apa namanya malah jadi musibah, bukan berkah buat kehidupannya. Buat apa kita hidup begitu ya? Oh, kayaknya apa kayak Jenny cantiknya gitu kan penampilannya, tapi hidupnya nggak berkah, nggak memberikan manfaat kecuali hal-hal yang ke arah yang tidak baik gitu. Terus diajak ngomong juga nggak nyambung kan, nggak mungkin ya Jenny, saya mau ngomong sama kamu nih, gimana pendapat kamu tentang kondisi politik gitu ya, atau kemarin kasus Tom Lembong itu kayak gimana, kamu setuju nggak dengan mensrea itu. Terus si Jenny karena nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, dia nyanyi nyanyi apa gitu ya, masa masa apa namanya ya nggak nyambung dong. Tananya tentang pendapat dia, tentang opini dia gitu ya, dia malah nyanyi jawabannya gitu kan, nyanyi Ayu apa tuh namanya ya kayak gitulah yang Blackpink itu ya. Em, Belum lagi dalam urusan-urusan yang lain ya. Misalnya kalau sudah berumah tangga nih anak-anakku ya, kan pasti akan banyak diskusinya. Misalnya menentukan apakah anak kita sekolah di mana, anak kita mau jadi apa gitu ya, atau misalnya kita tinggal di mana, gimana caranya menghadapi masalah-masalah keuangan atau apa gitu. Itu kan butuh orang yang bisa diajak berpikir, diajak bicara, punya value gitu ya. Dia nggak mau sembarangan, sembarangan apa adanya hidupnya. Hidupnya harus punya makna gitu. Itu yang membedakan anak-anakku ya. Itulah perlunya pengetahuan buat kalian. Jadi begitu ya. Tadi udah bener ya, Pebi, saya unik, gitu ya. Dan itu adalah segala yang saya miliki, ada yang terbaik dari Allah Ta'ala. Dan yang pasti ya, Pebi, mau kita secantik apapun, Pebi, kita hanya cukup satu laki-laki yang mencintai kita kok, Pebi. Ya kan? Cukuplah kita menjadi cantik bagi orang yang kita cintai, ya, atau yang mencintai kita. Biar terlihat cantik oleh orang yang memang sudah sepatutnya yang terbaik untuk diri kita, ya. Buat apa kita disukai kayak Jenny, BTS tuh. Mungkin banyak penggemarnya laki-laki apa segala macam, tapi sampai sekarang kenyataannya nggak kawin-kawin, malahan katanya itu lesbian atau apa gitu, nauzubillah min zalik ya. Mau secantik apapun kalau apa namanya dia misal jatuh cinta sama cowok lain, si cowoknya nggak cinta sama dia, buat apa? Ya kan mau cantiknya kayak gimana juga. Jadi yang penting kita cantikan kita hanya cukup cukuplah untuk orang yang betul-betul tepat untuk kita, yang menjadi pasangan kita, menjadi jodoh kita. Dia mencintai kita, dia jatuh cinta dengan keadaan fisik kita, dan kita pun jatuh cinta sama dia. Udah, that's enough. Ya, maybe ya. Tak perlu jadi yang kayak Jenny, BTS, dan sebagainya. Ini buat anak-anakku semua juga seperti itu. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang saya jelek, saya apa gitu. Ibu pun dulu ya, Pebi, waktu seumuran Pebi tuh ngelihat badan ibu kok, "Ih, ibu kok kerempeng, kok ibu kayak gini gitu ya. Setelah sekian puluh tahun kemudian nih usia ibu udah 50 ya. Itu seneng gitu lihat, ih seneng ya lihat orang-orang gadis-gadis kayak Pebi gitu ya, badannya langsing gitu kan, imut, mukanya seger, berseri-seri, bicaranya menyenangkan gitu ya. Itu masa-masa yang ibu rindukan. Padahal waktu ibu seusia Pebi itu rasanya apaan sih kayak gini aja, biasa aja gitu kan ya. Nah, bagi orang lain yang melihat Pebi itu seneng ya lihat Pebi gitu, udah badannya langsing, ngomongnya enak, enaken gitu ya. Terus mukanya juga segar, ceria ya. Demikian ya anak-anakku ya. Nanti insya Allah minggu depan kita lanjut lagi untuk belajar menggunakan kalimat-kalimat negatif ya. Nanti ibu semua harus dapat bagian nih untuk berlatih menggunakan kalimat-kalimat positif. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini, anak-anakku. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat semua. Oh, dadah, terima dadah, kasih dadah. Bu Dian. Baik Ya. anak-anak, 9.30 sampai 9.45 kita istirahat. Selanjutnya ada Pak Adam yang akan mengajarkan kalian matematika ya. Mohon jangan terlambat ya. Terima kasih Bu Dian.